akses ilmu untuk mendapatkan materi ini kan dari berbagai aspek, dari berbagai yang ada. Oke. Ini saya untuk hari ini untuk proyek penguatan profil Pancasila. Dengan ini saya khususkan untuk di Karangmalang karena kami kemarin waktu di KKG itu sempat menanyakan yang namanya P5 itu banyak yang belum mudeng, ya. Modulnya seperti apa, dalam proses pembelajarannya seperti apa. Nah, normal ini kita belajar bareng-bareng dalam hal nantinya untuk modul P5-nya yang sudah kami lakukan di SD Kamar nanti bisa Pak Pur bersama Pak Pur. Ini Bapak Ibu, peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum Merdeka. Langkah 1, memahami garis besar kurikulum Merdeka. Yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Ini dalam implementasi kurikulum Merdeka itu tentang pembelajaran dan asesmen. Ini ada beberapa perbedaan, ya. Pembelajaran diantaranya berdiferensiasi, ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini pun nanti kalau untuk memperdalam itu ada materinya sendiri, Pak, ya. Kita fokus saja nanti ke P5-nya saja. Dan asesmen pun asesmen yang namanya kalau kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi yang namanya PTS, ya. Terus UAS, ulangan akhir semester itu tidak ada, karena di dalam kurikulum Merdeka yang menjadi ciri itu adalah tes formatif dan tes sumatif, Bapak Ibu. Jadi tidak musim lagi ada ulangan tengah semester, akhir semester, apalagi ujian sekolah. Karena yang nama tes formatif ini yang masuk dalam asesmen itu sudah dalam proses pembelajarannya itu. Setiap TP1, TP2 sampai beberapa TP ya tujuan pembelajaran itu yang namanya itu masuk dalam raport anak, gitu. Yang ketiga, memahami pengembangan, yaitu untuk kurikulum Merdeka ini ada beberapa yang menjadi hal yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, memang ada beberapa pengembangan. Yang dalam kurikulum Merdeka ini garis besarnya yaitu ini berpusat pada anak, dalam pembelajaran itu berpusat pada anak, tidak lagi berpusat pada Bapak Ibu guru. Satu itu. Yang kedua itu konten esensial materi, bukan pada istilahnya itu satu. Kalau dulu kurikulum kultilas itu kan materinya banyak, ya. Jadi dalam satu semester itu kita ngebut materi itu selesai. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka itu diberi kebebasan Bapak Ibu, ya. Modulnya dibuat sendiri, diajarkan sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karakter di Karangmalang itu seperti apa, kemampuannya sejauh mana. Misal anak kelas 1 itu penghitungannya itu masih sampai pecah satuan, ya, satuan atau puluhan atau ratusan. Nah, ini kemampuan kognitif anak di Karangmalang itu di mana? Untuk kelas 1 pada pertemuan minggu awal atau dalam 1 bulan awal itu modul itu disesuaikan dengan kondisi di Karangmalang. Yang keempat, pengembangan proyek penguatan profil Pancasila ini menjadi sebuah ciri khas lagi, ya, dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu adanya P5 ini, ya, Bapak Ibu. Ini nanti saja. Kalau di sini P5-nya sudah jalan, Pak, ya? Kurusna. Jalan boleh? Ya, kan masih pakainya dulu kan di blok A, kan akhirnya dilaksanakannya di akhir pembelajaran. Cuma karena kelas 1 kadang itu untuk waktu belajar sudah sampai jam 11, anaknya sudah enggak ngurusin, jadi
pelaksanaan P5 ada plus minusnya dalam pelaksanaan P5 itu sendiri. Memang disesuaikan dengan enaknya yang mana ini di satuan pendidikan ini diberi kebebasan. Latar belakang ini Bapak Ibu penting bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia, sehingga perlu dukungan kebijakan pusat. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas intrakurikuler, agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda, les formal, les struktur. Ya, yang ketiga, bebas kerja guru, beban kerja guru perlu dipertahankan, tidak dikurangi, sehingga lokasi waktu satu mata pelajaran terbagi dua, intrakurikuler dan kokurikuler, proyek penguatan P5. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, ini dimensinya ya, pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Jadi ini Bapak Ibu untuk menentukan dalam kita yang akan melakukan P5 itu, yang pertama adalah kita menentukan dimensinya dulu. Oke. Kalau awal-awal itu tema, saya juga ternyata dalam berjalannya waktu ini pun ada yang namanya miskonsep nih Bapak Ibu. Awalnya itu memang kami awalnya untuk menentukan temanya apa dulu, tema dulu, terus dimensi, elemen baru. Nah ternyata apa? Itu keliru. Ternyata kita dalam akan melaksanakan P5 itu kita harus menentukan dulu yang namanya dimensinya dulu. Misal mandiri. Nah, mandiri kita ambil elemennya apa ya? Disesuaikan dengan kondisi kita. Keinginan kita itu apa? Sebenarnya dalam beberapa kegiatan proyek itu bisa kita masukkan elemen dan dimensi dan elemennya. Contoh dalam hal kita semisal kita membuat kerajinan dari barang bekas. Nah, dari satu kegiatan itu sebenarnya kan bisa kita ambil beberapa elemen ya, ataupun dimensinya itu kan mandiri bisa membuat itu, kreatif bisa ya kan, gotong royong bisa ya, benar kreatif bisa, beriman dan bertakwa bisa saja ya, karena beriman dan bertakwa diantaranya itu nanti apa, akhlak kepada lingkungan. Nah itu ini mata pelajaran dipelajari melalui mata pelajaran pembelajaran terdiferensiasi. Cabang pembelajaran disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan. Nah ini nanti disampaikan oleh Pak Pur ya, dan hal ini karena di tahun pertama semester 1 kami ambil elemennya kewirausahaan Pak ya, royong, yaitu telur bebek Bapak Ibu. Ini sesuai dengan karakteristik SD Gamer. Ternyata banyak dari lingkungan SD Gamer itu produsen telur asen, karena bebeknya juga banyak yang istilahnya seneng bebek itu banyak Pak di sana. Jadi kami ambil itu kewirausahaan, dimensinya mandiri, gotong royong, dan beriman. Kalau sini kemarin apa Pak? Bu Sina? Tahun pertama kearifan lokal, kewirausahaan. Temanya Bu? Temanya terus yang diangkat judulnya
Badai. Tadinya kan mau ambil karena di Karawang itu kan salah satu daerah penghasil bambu. Nah itu banyak yang bikin kasur, bikin bambu. Tapi tidak jadi, akhirnya bikinnya batik. Tapi daerah sini banyak yang buat badai Bu? Nggak ada ya. Nah sebenarnya, nah itu. Dekat proses badai. Itu sebenarnya kewirausahaannya itu Pak lebih pas. Yang satu itu memang kapok ya. Ini lebih tepat itu. Nah, tepat sih memang itu disesuaikan dengan kondisi kita. Kita mau mengambil dulu yang mana? Itu bisa Pak. Iya. Pembelajaran berbasis proyek berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Jadi orientasi itu karakter nih Bapak Ibu. Dalam proyek itu yang kita ambil itu nilai adalah proses, bukan hasil, bukan produk yang diciptakan anak itu. Semisal pembuatan telur asin itu yang dilihat itu bukan telur asinnya, tapi proses dalam pembuatan telur asin itu sendiri. Memang ini menjadi sebuah kerancuan umumnya yang ditampilkan itu hasilnya, produknya, bukan proses yang kita harapkan yang membentuk karakter anak kita itu beranalisis, gotong royong, kreatif itu. Nah makanya tahun kedua itu sudah jarang dalam P5-nya itu menampilkan produk Pak. Iya. Sini melakukan gelar karya benar Bu? Gelar karya. Nah, gelar karya meskipun ada produknya, tapi harapan dari pemerintah itu didokumentasikan foto maupun video. Nah, ketika kita melakukan gelar karya itu kita tampilkan proses anak ketika membuat badai itu sendiri. Jadi tetap itu karena apa? Ini sudah menjadi sorotan terutama dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan itu ketika melakukan gelar karya masih pasti ditanyakan ini dokumentasinya mana? Bisa membuat ini pasti ditanyakan dokumentasinya. Ketika melakukan gelar karya sini memanggil dinas betul? Entah itu yang disebut gelar karya atau bukan, mungkin banyak kekurangannya Pak. Jadi istilahnya kita cuma menampilkan. Kalau seperti kayak dokumentasi, kita punya dokumentasinya, tapi memang belum ditampilkan saat gelar karya. Jadi ketika gelar karya itu kita mau buat kayak pameran itu untuk kearifan lokalnya, hasil karyanya ditampilkan di ruang pamer gitu. Tapi memang untuk prosesnya cuma lewat video, tapi tidak ditampilkan. Tapi ada sudah bagus Bu. Ketika kita sudah melakukan itu sudah bagus Pak Tri ya. Daripada tidak betul, karena semua itu berproses dari itu ya. Tidak ada yang langsung bisa. Itu bagus itu enggak ada, makanya selalu berproses ini, bergerak itu lebih baik. Makanya kita selalu mencoba dan mencoba karena kita selalu belajar dan terus belajar. Ini kegunaan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan bisa dilakukan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ini muaranya itu profil pelajar Pancasila, membentuk anak-anak yang berkarakter. Penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam
budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Intrakurikuler, muatan pelajaran, kegiatan pengalaman belajar, proyek, pembelajaran berbasis proyek yang konseptual, jadi yang dialami langsung oleh anak dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Kalau sini dalam pelaksanaan proyek sudah melibatkan orang tua belum, Bapak Ibu? Sudah. Pak Fahmi kelas 4 Pak? Kelas 5? Baru tahu dong. Yang kelas 4? Yang kelas 4 sini dulu. Bukan antara dinas. Sudah melibatkan Bu ya? Dalam hal contohnya kemarin kelas 1 itu yang tema kedua kan kewirausahaan, itu belajar untuk membuat pola. Nah itu orang tua saya datangkan ke sini untuk membantu anak membuat pola di sekolah. Jadi bareng-bareng bukan saya yang menjadi narasumbernya, tapi dari orang tua kayak ngajari cara motongnya, terus makannya, itu semuanya orang tua. Jadi sudah ada kolaborasi dengan orang tua. Kami pun seperti itu, Bapak Ibu, makan di dalam kelas itu kalau bisa diadakan itu Pak, Korlas, koordinator kelas dari setiap kelas wali murid. Oh sudah ada. Oh namanya kelas ini. Jadi setiap kelas sudah Punya pengurus sendiri. sudah pengurus sendiri. Kalau sini pemanfaatnya gimana Bu? Pertama itu Pak. Sama. Misalnya kayak mengumpulkan uang kayak gitu, terus juga ya kegiatan supaya nggak langsung dari sekolah Pak. Intinya supaya kalau misalnya ada kegiatan panitianya itu orang nggak dari sekolah. Sudah bagus Pak ya, sini sudah bagus, sudah tertata seperti itu. Nah kalau di gambar satu baru saya di situ Bu. Saya ke gambar langsung saya bentuk namanya Korlas, koordinator kelas dari wali murid. Itu kemarin itu dalam kegiatan yang masih ada kegiatan PTS-nya itu semuanya panitianya wali murid, mau iuran berapa, mau kendaraannya apa, itu dari wali murid semua Pak. Kemarin sampai perpisahan dan kenang-kenangan kelas 6 itu wali murid semuanya. Iya. Ini sudah biasa. Ini sudah biasa Pak ya. Kegiatan terprovisi. Sudah Ada bunyinya iklan Pak. Emamnya baru tahun. Emamnya baru tahun. Iya. Tapi itu tradisi. Tradisinya sudah lama Pak ya, bagus. Jadi ini sudah bagus Pak. Karena betul saya itu menjadi tanda tanya besar Karangmalang ini ada apanya? Karena setiap lomba sering muncul Karangmalang. Ketika saya di Ponsel 3 itu Pak. Apa adanya? Apa adanya? Seperti ini adanya. Memang harus ada dukungan dari wali murid. Ini salah satu karakter kurikulum Merdeka itu ada kolaborasi dengan wali murid Bapak Ibu. Ya. Sini sudah berjalan, sini sudah bagus. Jadi ini apa sudah ketemu Pak? Pertanyaan dulu saya itu waktu di Pondok 3 Karangmalang pun ya ternyata yang namanya Korlas namanya Ikhwan berjalan sudah lama. Lamanya baru setahun, tapi prakteknya sudah lama. Jadi ini sudah bagus Bapak Ibu. Oke. Ini sudah berjalan. Ini gambaran penerapan P5. Itu karakter ya, karakter kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan kehidupan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah. Pembelajaran intrakurikuler P5 maupun ekstrakurikuler. Intrakurikuler muatan pelajaran kegiatan atau pengalaman belajar. Ini P5-nya proses lintas disiplin ilmu yang konseptual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan sekitar sekolah. Di sini sudah ekstrakurikuler kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat budaya sekolah, iklim sekolah,
kebijakan pola interaksi dan komunikasi. Makanya di sini kok iya bagus, karena outputnya bagus Pak. Benar saya di Poncol 3 itu tanya dulu dalam diri saya itu. Memang kalau di sekolah-sekolah yang maju Pak, pasti wali muridnya jalan. Wali muridnya ada komunitasnya, otomatis komunikasi dengan sekolah ada. Ketika komunikasi itu sudah ada, pasti kegiatan program yang dilakukan oleh sekolah pasti mendukung jalan. Nah, keselarasan itu yang menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka. Jadi ini sebenarnya di sini sudah implementasi kurikulum Merdeka sudah lama Pak ya? Sudah lama. Itu sudah kolaborasi dengan wali murid, sudah pembentukan. Yang rasa berbayar Pak. Mau bayar awal dan tidak mau repot. Awal berarti tidak mau repot. Tapi betul Pak, ketika sekolah menarik dana misal kan nggak boleh Pak. Ya, urusannya orang tua. Urusannya orang tua betul. Tidak mau repot. Awalnya seperti itu nggak boleh Pak. Tapi jadinya bener ya Pak. Berarti orang nggak apa-apa itu Pak. Nggak apa-apa itu bisa atau Jauh Pak. naik rambut, mana bilang mana nambah awal nggak repot. Komponen mapel. Ini semua kebijakan pembelajaran reguler, intrakurikuler, kokurikuler, mesti mata pelajaran. Desainnya ini Bapak Ibu, proyek profil pelajar Pancasila dan unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik, artinya satu kesatuan. Unit pembelajaran integrasi seperti jus, ya, dari beberapa campuran buah, gula, susu, coklat. Nah, jadilah sebuah jus. Pengetahuan dan keterampilan kompetensi yang dipelajari di setiap mata pelajaran terpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mata agama, PKN, bahasa Indonesia dan sebagainya. Kalau dalam misal agama itu kan bisa kita namakan juga atau kita manfaatkan atau kita gunakan kan dalam satu mapel kan beberapa mapel Pak ya. Bahasa Indonesia bisa kan membaca, matematika bisa kan, dalam pelajaran agama IPA bisa kan Pak, IPS ya kan. Ini desain proyek P5-nya, penyiapan apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan P5. Guru ini pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru. Pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Kalau di sini bloknya itu blok akhir pembelajaran setiap minggu atau semester Bu? Kalau Kemarin di akhir pembelajaran berarti minggu. Iya 2 minggu. 2 minggu. Full. Oh. Jadi untuk awal-awal kita pelajaran biasa dulu nggak ada terimanya. Nanti diambil blok untuk kegiatan kelima. Itu ini juga sama yang dilakukan Poncol 2. Setelah direfleksi itu kurang efektif. Satu anak bosan, ya kan, satu anak bosan. Yang kedua itu nanti pelajaran mapel itu anak pada lupa. Nah itu diantara itu makanya kembali ke istilahnya harian, diletakkan di hari Sabtu atau hari Minggu, ya hari Minggu, atau di awal minggu bisa ketika di akhir minggu ada kegiatan KKP misal, kan menyesuaikan dengan kegiatan yang lain. Pengelolaan waktu dan kegiatan menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian, sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio, kolaborasi dengan narasumber, mengajar proyek masyarakat, komunitas, universitas, praktisi. Kalau masyarakat kemarin ketika Pak sudah melibatkan masyarakat, Malah Pak Lurahnya datang. Pak Lurahnya datang untuk melihat pamerannya. melihat pamerannya ketika prosesnya itu tidak. Ini tidak ada kerjasama dengan wali murid pengrajin batik.
gawe kasur. Ya. Melu ning muatan lokal. Nah semester 2 kasur itu Pak, kapok itu. Ya maksudnya belum di. Nah harapannya ketika nanti itu kapok itu kan bisa berbagai boneka bisa, atau anak bisa membuat bentuk kasur dalam minim kecil bisa. Tapi harapannya ada kerjasama, anak itu mendatangi ke tempat pembuat produksi itu, produsennya itu ke sana, nanti difoto, direkam. Kalau kami menyiapkan instrumen pertanyaan Pak Pur ya. Jadi ketika kita datang ke sana itu prosesnya anak itu biar anak sendiri Pak. Gurunya itu cuma foto-foto dulu di awal menyiapkan istilahnya manggake, salam, nah manggake terus dilepas Bapak Ibu. Tapi di sekolah itu sudah disiapkan instrumen pertanyaannya, data-data yang akan digunakan ketika nanti praktek di sekolah. Kelas 5. Kalau kelas rendah gimana Pak? Kalau kelas Kelas 1 Pak, ini untuk menyanyi kasur kalau dulu sebenarnya sudah pernah buat boneka, buat bantal itu sudah. Tapi sebelum kurikulum SPDP anak SPDP itu anaknya itu malah langsung buat sendiri. Jadi karena mungkin sudah terbiasa di sini, saya buatkan konsepnya saja. Adanya dokumentasi di SD karena Facebook yang segala Facebook yang sudah tidak bisa dibuka. Facebook yang sudah lupa passwordnya. Bersingin enggak. sanggol nanti Pak. Ayo Facebooknya ke sanggol nanti. Karena yang buat dulu sudah pindah. Nah kurikulum ini memang sebenarnya di kurikulum misal Kultilas itu memang kita sudah melakukan gitu Bapak Ibu. Mau ada penyempurnaan dalam artian kan kalau sekarang kan ada modul P5-nya itu pendokumentasian, dan akhirnya ada, nah di dalam prosesnya itu yang di asesmen dinilai dalam proses dalam pembuatan itu. Kemendikbud ini menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satu pendidikan. Pemerintah daerah merancang muatan lokal proyek berdasarkan tema yang ditetapkan, mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan konseptual di satu pendidikan. Jadi kalau tadi batik ya sudah konseptual ya, terus rencana kampung sudah sesuai dengan karakter di SD Karangmalang. Ini 7 tema: perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan. Ini ada 7 tema untuk dipilih satuan pendidikan. Dan harapannya di Bapak Ibu, setiap tema ini jadi nanti dari fase A sampai C ini harapannya 7 tema ini bisa dilaksanakan Pak Pur ya. Oke. Kemarin misal kewirausahaan. Oke. Terus semester berikutnya dan seterusnya. Diharapkan 7 tema ini bisa terlaksana Pak Pur. Setahun Pak. Tahun 2. 6 paling kita itu Pak. Anak lulus itu sudah 7 tema itu sudah terlaksana. Iya. Bapak tadi katanya ada tema-tema yang tidak di SD. Iya ada. Yang tidak distrik. Ini tema pilihan, tema tahap awal sekolah menentukan 2 tema untuk SD atau 3 tema untuk SMP SMA di awal tahun ajaran. Oke. Tahap berkembang sekolah menentukan 2 tema untuk SD atau 3 tema untuk SMP di awal tahun ajaran. Nah, sama Pak ya. Tahap lanjutan sekolah menentukan 2 tema untuk staf kelas SD atau 3 tema untuk staf kelas SMP SMA di awal tahun ajaran. Setiap kelas dapat memilih tema yang berbeda. Ini kalau sudah lanjutan di Bapak Ibu.
Kalau tahapannya sudah lanjutan, tadi seperti itu harapannya semua tema itu sudah, iya, 7 tema itu sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Mungkin kalau kita ya tahap awal Bapak ya, sekolah menentukan 2 tema untuk SD pada awal tahun ajaran. Pemberian opsi tema sekolah menelaah isu yang sama untuk semua kelas. Isu yang sama untuk semua kelas. Nah ini seperti di SD gambar itu isu yang kami ambil sama. Jadi untuk mempermudah dalam kegiatan Pak Mulai misal sampah, ya. Nah itu telur asin. Isu lah itu Pak permasalahan. Misal karakter di sini Pak, semisal tadi di kapuk itu Pak. Ya. Oh. Iya. Ini kalau tak berkembang, pemberi opsi tema setelah menelaah isu yang sama untuk setiap 1 sampai 2 kelas. Ini kalau berkembang, kalau tahap lanjutan, setiap kelas menelaah isu yang berbeda. Jadi setiap kelas itu berbeda-beda Pak. Kalau tahap lanjutan, sudah tahap lanjutan. Penentuan topik, sekolah yang menentukan tema dan topik proyek. Ini sudah merdeka ya, ditentukan oleh sekolah itu masing-masing sesuai dengan karakteristiknya. Sekolah mempersiapkan beberapa tema dan topik proyek untuk dipilih oleh peserta didik. Kalau tahap lanjutan, peserta didik mendiskusikan tema. Nah, ini anak sendiri Pak, kalau sudah tahapan lanjutan, peserta didik yang disuruh diskusi tema, menentukan tema sendiri dan topik proyek dengan bimbingan guru. Tidak lagi Bapak Ibu guru yang menentukan temanya. Coba. Di dalam perjalanan ini Bapak Bu, dalam pelaksanaan P5, satu perencanaan proyek, terus yang berikutnya pemilihan tema, terus yang ketiga sekolah memilih beberapa pilihan tema, pemilihan sub elemen, terus fokus ke peserta didik, itu sudah proyek, penentuan alokasi waktunya. Yang ke-7 pengatur waktu dan durasi pelaksanaan. Yang berikutnya menentukan alur proyek dan asesmen. Yang terakhir tema guru membuat alur proyek dan bentuk-bentuk asesmen berforma mulai kegiatan proyek. Singkat saja ini. Ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai ini sama dengan dimensi Pak ya. Definisi pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya. Ini elemen kuncinya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kebinekaan, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Elemen kuncinya mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kebinekaan global, kalau kelas 1 bisa dalam hal perbedaan antar anak satu dengan yang lainnya itu bisa terwujud. Gotong royong, kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen kuncinya kolaborasi,
kepedulian, dan berbagi. Mandiri, elemen kuncinya ya, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi saat regulasi diri. Bernalar kritis, elemen kuncinya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang penting Bapak Ibu dalam pelaksanaan P5, khususnya P5 itu yang penting kita itu jalan. Meskipun ada beberapa yang misal keliru ataupun kurang itu kan perlunya, makanya perlu yang namanya komunitas belajar itu Pak, dalam kompel sekolah. Jadi merefleksi seminggu sekali bisa Pak, dalam kegiatan P5 dan kegiatan yang lainnya. Kalau ini fokus P5, P5 nya sudah berjalan sejauh mana. Nah pasti dalam merefleksi itu ada kejadian-kejadian yang misalkan di luar rencana seperti itu. Nah, bisa kegiatan berikutnya maupun tahun berikutnya itu bisa diperbaiki lagi. Ini tidak lanjut setelah diharapkan mampu merefleksi hasil survei karakter sehingga guru menerapkan teaching at the right level sehingga fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Sharing, nggak apa-apa. Kurikulum Merdeka apa yang mau ditanyakan Pak Yuri? Ini masih kayak bingung apa persen. Bisa bingung apa? Mengenai kurikulum itu, pertama penilaian di kurikulum Merdeka itu kan kalau disampaikan hanya tes formatif dan tes sumatif, berarti tidak ada yang namanya UTS sama UAS. Itu masuknya. Itu. Lah untuk penilaian yang tadi tes formatif itu, kalau saya lihat di materi atau apa terkadang itu kan kadang tidak sama dengan yang ada di buku. Artinya namanya apa kayak tulisnya apa? CP sudah pasti. target tujuan pembelajaran kadang kita bingung maksudnya apa yang harus kita cari itu apa. Untuk soal misalkan berarti nanti pada akhir tahun pelajaran ketika kita membuat rapor berarti hanya menggunakan nilai tes sumatif dan formatif saja. Terus untuk mengenai rapor kurikulum Merdeka itu apakah ada acuan khusus, apakah harus menggunakan format tertentu atau terserah kita, yang penting hasil akhirnya. Merdeka. Sudah. Satu Pak, emang dalam UTS maupun itu kan sudah tidak ada Pak. Karena di dalam kegiatan berjalannya kegiatan pembelajaran itu misal TP Pak, satu TP itu kan kadang 5 pertemuan di Bapak Ibu ya. Satu TP nanti kan di akhir kegiatan itu kan bisa melakukan ulangan. Nah itu yang nantinya itu masuk ke rapor Pak. Jadi format rapor kurikulum Merdeka itu kan TP1, TP2, TP3, TP seterusnya itu Pak. Nanti rata-rata. Iya. Jadi makanya sudah tidak ada lagi yang namanya UTS ulangan tengah semester gabungan dari beberapa TP. Misal TP misal dalam satu semester itu ada 10 TP kan. Jadi wis tengah semester 5 TP, nanti ulangan tengah semester soalnya diambil dari TP 1 sampai TP 5. Dari TP-nya itu.
Jadi tidak lagi seperti itu Pak. Jadi yang masih kortilas gimana? Yang masih kortilas yang menyusukan kurikulum kortilasnya Bu masih lama. Ada PTS sendiri. Ada, masih ada Bu. Ya, maksudnya mengadakan karena tidak ada jadwal khusus dari ini. Betul. Iya. Di kelas saya itu masih sebenarnya itu masih berjalan jalan, jadi tidak ada program khusus apa, tapi terkadang saya sih hanya kadang apa namanya mengikuti pelajaran atau misalkan nanti kita praktek-praktek hanya sekedar ngobrol saya gitu. Maksudnya kalau yang P5 itu apakah ada acuan atau apa sendiri mengenai P5 itu harus seperti ini, karena kalau kemarin kan saya tanya, saya hanya ngikut pokoknya saya ngikut gitu. Jadi untuk temanya kita pilihnya apa Bu? Mengelola sampah itu berarti apa? Yuk bisa diambil kewirausahaan berkelanjutan. Dan itu nanti bisa lihat modul P5-nya yang akan disampaikan Pak Pak. Jadi kegiatan-kegiatannya itu apa saja dalam kegiatan P5 itu, jadi dengan punya gambaran Pak. Ini cukup mungkin berbagi ya. Ini dari saya kan kita dapat baru CP untuk muatan vokal batik. Nah itu tadi Bu Risna juga tanya Pak, itu karena jadwalnya sudah full tadi. Nah itu bagaimana? P5 ini berapa? P5 itu kan kalau dibuat kayak blok harian kan 7 jam pelajaran ya Pak. Nah itu kelas 1 P5 nya sudah 7 jam pelajaran, waktu pulangnya sudah jam 11 lebih 10 menit. Kalau yang mau dimasukkan otomatis 16 jam setelah istirahat kedua anaknya harus berbunyi. Nah itu Bu, Soalnya kan memang seperti itu. Diri sendiri ya. Iya. Include dimasukkan ke seni atau Ya, dimasukkan ke seni. proyek. Nah, ini disuruh Karena ini Pemkot sudah mengeluarkan CP sendiri Bu, itu berdiri sendiri. Imbasnya menambah jam pelajaran. Saat dalam 1 minggu itu kan 24 CP itu kan minimal sih Bu ya. 24 jam itu kan minimal. Iya sih, tapi kondisi Nah memang itu butuh penyesuaian. Makanya disiasati lah pemikir setiap, misalkan itu ditaruh di hari Kamis sampai 11. Menyiasatinya berarti P5-nya ya Bu. berarti mungkin kalau ini kan saya jadwalkannya P5-nya di akhir pelajaran. Jadi misalnya hari Senin itu nanti akhir pelajaran 1 jam untuk P5, Selasa akhir pelajaran untuk P5. Kalau misalnya hari harus dimasukkan, ya otomatis nanti P5-nya kita blok tuh 1 hari saja Pak. Misalnya di hari Rabu atau di hari Kamis gitu. Nanti bisa hasilnya seperti itu. Nah bisa itu. siasat. Iya. Alasan baca. Ya tapi konsekuensinya gini Pak,